Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran matematika kita. Yang akan kita bahas adalah tentang bangun datar, sub pokok bahasan tentang segi banyak. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Segi banyak adalah kurva tertutup sederhana yang dibentuk dari garis-garis lurus, atau segi banyak adalah bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus yang memiliki banyak segi dan sudut yang paling sedikit mempunyai 3 sisi. Jadi itu pengertiannya segi banyak. Nah, sekarang kita akan mengenal apa itu kurva. Kurva adalah himpunan titik-titik yang membentuk suatu lintasan atau garis sembarang. Di sini kita lihat ya, ada beberapa gambar kurva. Jadi, kita akan melihat bentuk-bentuk kurva. Yang bagian A itu namanya kurva terbuka. Kurva terbuka karena titik ujung dan titik pangkal kurva tidak bertemu pada suatu titik tertentu. Nah, jadi ini ada titiknya ini. Titik yang ini dengan yang ini tidak ketemu, jadi makanya disebut dengan kurva terbuka karena titik ujung dan titik pangkal kurva tidak bertemu pada suatu titik tertentu. Ini yang dimaksud kurva terbuka ya. Bagian A, bagian B juga termasuk kurva terbuka karena tidak bertemu ujungnya. Nah, sekarang bagian C. Bagian C itu namanya kurva tertutup karena menutup ya ujungnya. Kurva tertutup tidak sederhana. Dinamakan tidak sederhana karena ujung dan pangkalnya bertemu tapi saling memotong dirinya sendiri. Ini titik potongnya ya. Jadi ini namanya kurva tertutup tapi tidak sederhana karena saling memotong. Kemudian bagian D, kurva tertutup sederhana. Ini kurva tertutup sederhana karena ujung dan pangkalnya bertemu tetapi tidak memotong dirinya sendiri ya. Boleh di sini ujungnya, boleh di sini. Yang jelas ini tidak memotong ujung dan pangkalnya. Ujung dan pangkalnya tidak memotong ya. Jadi ini namanya kurva tertutup sederhana. Bagian E ini namanya kurva terbuka ya. Masih kurva terbuka karena titik ujung dan titik pangkal kurva tidak bertemu pada suatu titik tertentu. Ini di sini, ini di sini. Jadi dia tidak bertemu sehingga dinamakan kurva terbuka. Bagian F, kurva tertutup sederhana. Kenapa dia dikatakan kurva tertutup sederhana? Karena kurvanya ujung dan pangkalnya bertemu tetapi tidak memotong dirinya sendiri. Ini namanya kurva tertutup sederhana ya. Tidak memotong. Nah, bagian G, kurva tertutup tidak sederhana. Kenapa dikatakan kurva tertutup tidak sederhana? Karena ujung dan pangkalnya memotong dirinya sendiri. Dia ada titik potongnya. Di sini ya. Ada titik potongnya. Sehingga dia dikatakan kurva tertutup tidak sederhana.
Oke. Nah, bagian H itu namanya kurva tertutup sederhana. Jadi, kurva tertutup sederhana adalah kurva yang ujung dan pangkalnya bertemu, tetapi tidak memotong dirinya sendiri. Jadi, tidak ada titik potongnya. Ya. Jadi, Bunda jelaskan sekali lagi bahwa kurva adalah himpunan titik-titik yang membentuk suatu lintasan atau garis sembarang ya. Jadi ini yang dimaksud himpunan titik-titik itu maksudnya ini. Kecil-kecil ini garis yang terbentuk dari titik-titiknya, himpunan titik-titik, cuman tidak kelihatan. Itu yang dimaksud dengan kurva. Ya. Jadi kurva itu ada kurva terbuka dan kurva tertutup, juga kurva tertutup tidak sederhana. Jadi ada kurva terbuka, kurva tertutup sederhana, dan kurva tertutup tidak sederhana. Ya. Tadi Bunda sudah jelaskan ya. Kurva tertutup sederhana itu kurva yang ujung dan pangkalnya bertemu, tidak memotong. Itu namanya kurva tertutup sederhana, seperti ini contohnya. Nah, kurva tertutup tidak sederhana seperti ini contohnya. Nah, kalau yang kurva terbuka ini seperti itu. Berdasarkan sifat sisi-sisi dan sudut-sudutnya, segi banyak dibagi menjadi dua. Segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kalau segi banyak beraturan, sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya itu sama besar. Ini sama panjang dengan ini ya. Ini sama dengan ini. Pokoknya sama sisinya dan sudut yang ini dengan yang ini sama besar. Jadi ini pentagon ya, 5 sisinya. Kalau heksagon 6 sisinya. Kalau heptagon 7 sisinya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau berdasarkan sifat sisi dan sudutnya, segi banyak itu menjadi 2, segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kalau yang beraturan ini, sisinya sama panjang, sudutnya juga sama besar. Ini yang dimaksud dengan sudut ya. Kalau yang tidak beraturan yang seperti ini, sisinya itu, sisi-sisinya yang ini dengan yang ini kan tidak sama. Sudut-sudutnya juga tidak sama besar, ada yang siku-siku dan ada yang lancip ya. Begitupun heksagon, heptagon ya. Jadi sisinya itu beda-beda, tidak sama. Sekarang kita akan membahas keliling dan luas. Silakan dibuka halaman 100. Sebelum kita membahas tentang keliling dan luas, kita akan mengenal bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2-nya dulu. Bilangan pangkat 2 itu adalah perkalian dua bilangan yang sama. Jadi ini fungsinya kita belajar bilangan pangkat 2 karena pembahasan untuk keliling dan luas itu akan menggunakan atau membahas juga tentang bilangan pangkat 2. Jadi bilangan pangkat 2 itu adalah perkalian dua bilangan yang sama ya. Seperti 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Selanjutnya kita akan belajar bilangan akar pangkat 2-nya. Untuk menentukan bilangan akar pangkat 2 bisa dengan cara tabel perkalian dan faktorisasi prima. Kalau tabel perkalian itu sama dengan perkalian pada umumnya. Jadi kita buat tabel di atasnya dan itu kita bikin kotak-kotak. Ya, bikin kotak perkalian 1 sampai 10 misalkan. Kemudian untuk menurunnya kita tulis juga angka 1 sampai seterusnya.
Tapi pada kali ini kita pakai cara faktorisasi prima ya. Misalnya kita mau cari tentukan nilai akar pangkat 2-nya dari 121. Caranya dengan membagi dengan bilangan prima. 121 ini kita bagi dengan bilangan prima karena tidak ada bilangan yang cocok yang langsung habis. Dibagi 2 tidak habis, dibagi 3 tidak habis, dibagi 4 tidak bisa, dibagi 5 maka didapatlah dibagi dengan 11. Sehingga 121 dibagi 11 sama dengan 11. 11 dibagi 11 sama dengan 1. Jadi akar 121 sama dengan 11. Jadi hasilnya 11 ya di sini. Kemudian 169 kita mau cari nilai akar pangkat 2-nya. 169 ini tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3, tidak bisa dibagi 4, maka didapatlah hasilnya dibagi 13 baru bisa habis. 169 dibagi 13 sama dengan 13. 13 kita bagi lagi 13 sama dengan 1, stop sampai di sini. Sehingga akar 169 sama dengan 13. Kemudian akar 100. Kita mau cari akar 100. Ini ada beberapa, bisa juga kita cari seperti tadi 100 di sini. 100 dibagi 2. Oke, dibagi 2 ini bisa sama dengan 50 ya. Dibagi 2 lagi bisa sama dengan 25. Nah, ini tidak bisa dibagi 3 ya. Langsung dibagi 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 5 dibagi 5 ke sini sama dengan 1. Stop ya. Jadi hasilnya 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 2 kali 5. Oke. 2 dikali 5. Oke. 2 dikali 5 pangkat 2. Ya. 2 dikali 5 pangkat 2. Sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Pangkat 2. Sehingga hasilnya akar 100 itu sama dengan 10. Oke. Bisa juga dengan cara seperti ini ya. Jadi ini kita dapat 2 pangkat 2. Terus ini 5-nya ada 2. 5. Ini cara yang kedua ya. 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 ya. Kita kasih akar 4. Terus 5 kali 5 sama dengan 25. Ya, akar 4 itu sama dengan 2, akar 25 itu sama dengan 5. Sehingga 2 dikali 5 sama dengan 10. Sama kan hasilnya? Jadi akar 100 sama dengan 10. Oke, seperti itu caranya ya. Jadi bisa dengan cara faktorisasi prima. Seperti ini tadi ya. Oke. Di sini 11-nya kali 11 ya. Kalau di sini tadi 13 dikali 13. Nah, seperti ini ya. Kalau melalui faktorisasi prima. Sama dengan 13 pangkat 2 dan di sini 11 pangkat 2. Ya. Jadi 121 itu akar pangkat 2-nya itu sama dengan 11. 169 akar pangkat 2-nya itu sama dengan 13. Oke, bisa juga dengan cara seperti ini tadi. Dijabarkan seperti ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan Bunda ya.
Setelah mendengar penjelasan tadi, mari kita coba mengerjakan soal latihan berikut ini ya. Silahkan ditulis dulu soalnya. Selanjutnya, silahkan kalian buka halaman 97. Di situ ada soal berilah tanda silang pada kolom. Jadi kalian silahkan silang untuk gambar yang merupakan segi banyak. Kalian pilih yang mana gambar segi banyak. Baik, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya ya. Tetap semangat. Bunda akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.